Setelah jiwa, saya berinkarnasi menjadi seekor kura-kura. Hal pertama yang saya lakukan adalah menjemput seekor kepiting betina dari tepi kolam. Lalu menikmati kenikmatan perkembangbiakan kura-kura dengan puas. Semua ini terjadi karena saya telah membangkitkan sistem penaburan segala makhluk. Dengan kawin bersama segala makhluk, saya dapat mencapai nirwana dan penyucian. Semakin kuat keturunannya, semakin banyak atribut yang dikembalikan. Menabur ikan koi perakling. Girah emas kota, nirwana kuro-kuro. Menanam naga sejati. Naga swanwu kota nirwana kembali. Namun saat ini, aku sama sekali tidak bisa merasa gembira. Hanya karena tubuh kura-kura ini tidak hanya lemah, kecepatannya juga sangat lambat. Aku sama sekali tidak bisa menemukan pasangan untuk menanam. Tepat ketika aku sedang cemas karena hal ini, tiba-tiba aku melihat 2 ekor kepiting di tepi kolam di depan. 2 capit besar berwarna merah menyala terangkat tinggi. Dalam posisi bertahan. Aku menatapnya dan menemukan bahwa kepiting sasaran kepiting baju besi. Aku menatap perut kedua kepiting itu sejenak, memastikan 1 jantan dan 1 betina. Bunuh yang jantan, kawinkan yang betina. Aku menghitung cepat dalam hati. Namun, dengan kelincahan dan kewaspadaanku yang terbatas, begitu aku mengulurkan kepala, cakar mereka pasti akan menjepitku. Saat sedang bingung, tiba-tiba kedua kepiting itu mundur perlahan. Aku nekat mengejar dan memaksa mereka ke dasar lubang. Aku kira mereka akan menyerah. Tapi ternyata kepiting betina berbalik dan mulai menggali lubang. Sementara kepiting jantan mengangkat cakarnya sebagai ancaman. Dalam kekacauan, mereka kembali maju dan masuk ke dasar lubang. Kesempatan datang. Aku menendang keras dengan kaki belakang, memanfaatkan momentum untuk melompat keluar. Cangkang palsu yang tebal itu menabrak dan menjatuhkan kepiting jantan. Aku langsung menyerang dan menindihnya dengan cangkang kura-kura. Aku memang lebih besar, dan cangkangku adalah pertahanan yang tak terkalahkan. Dia sama sekali tak bisa berbuat apa-apa. Kepiting betina ketakutan dan tak berani mendekat. Aku menjulurkan kepala kura-kura dan menggigit perut kepiting jantan. Sekali gigitan, kepiting jantan itu tak bergerak lagi. Cukup melelahkan. Sambil terengah-engah, aku pun mulai memahami kekuatan diriku. Kecerdasan manusia dan aturan rumah tangga ini lebih dari cukup untuk menghadapi 2 ekor kepiting. Aku memperhatikan rekan kerjaku menahan kepiting betina. Dia ketakutan dan mengeluarkan gelembung-gelembung, seolah-olah mengira dirinya sudah mati. Petik 2. Jenismu menyelamatkanmu. Pikirku dalam hati. Segera aku mengaktifkan kemampuan penaburan segala sesuatu. 3 menit kemudian, notifikasi sistem berbunyi. Selamat, penaburan berhasil. Energi nirwana bertambah 1. Harus 100 kali untuk mencapai nirwana. Awalnya aku sedikit putus asa. Tapi untungnya setiap kali hanya butuh 3 menit, jauh lebih mudah daripada kehidupan sebelumnya. Aku menatap kepiting betina dan dalam hati bergumam, maafkan aku. Sistem ini memaksaku untuk tidak bertindak seperti manusia. Lalu aku mengaktifkan kemampuan itu lagi. Setelah 50 kali, tenaga habis dan aku berhenti. Perutku keroncongan. Aku menoleh ke arah kepiting jantan yang sudah mati. Mulai memakannya dengan lahap. Daging kepitingnya segar dan manis. Dalam 10 menit, aku sudah memakan sebagian besarnya. Ingat bahwa kepiting betina pasti juga lapar. Aku mendorong sisa daging kepiting ke depannya. Aku masih berharap dia akan bertelur dan mengembalikan atributku. Aku tak boleh membunuh ayam untuk mengambil telurnya. Kepiting itu mencicipi sepotong dengan ragu. Melihat aku tak bereaksi, dia pun melahapnya dengan lahap. Baru setelah setengah jam, dia berhenti. Aku memberi isyarat dengan mata. Tak disangka, dia langsung mengambil posisi yang tepat. Karena dia patuh, aku memujinya sebentar, lalu melanjutkan menabur dengan giat. 10 menit kemudian, notifikasi sistem berbunyi tepat waktu. Kamu telah menyelesaikan 100 kali penaburan. Saat ini energi nirwana 100. Apakah ingin memulai nirwana? Aku langsung berniat dan memulai nirwana. Kesadaranku perlahan kabur. Tubuhku diselimuti cahaya emas. Kepiting betina itu ragu-ragu menyentuh cakarnya. Tapi, cahaya itu langsung menembusnya. Meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi, dia tidak melarikan diri, melainkan tetap berjaga di mulut lubang. Beberapa hari ini, kepiting betina itu keluar mencari makan saat lapar. Dan kembali ke lubang saat kenyang. Lambat laun. Tubuhnya dipenuhi banyak telur berwarna krem. Dia mengandung anakku. Sebulan kemudian, kesadaranku pulih, dan aku melihat kepiting betina itu masih di dalam lubang. Dia sudah menetaskan telurnya. Aku hampir pingsan. Untungnya dia tidak apa-apa.
Aku segera membuka panel, dan terkejut menemukan diriku telah berubah menjadi kura-kura besi. Kekuatan, fisik, dan semangatku berlipat ganda. Ditambah kemampuan pasif punggung besi, dan umurku pun bertambah menjadi 300 tahun. Hanya saja, kelincahan baru naik menjadi 0,2. Aku ingin menangis tapi tak bisa. Kelincahan, beranikah kau naik sedikit lagi? Saat itu perutku keroncongan. Aku ingin merangkak keluar lubang untuk mencari makan, tapi ternyata aku terjebak di dalam. Aku sudah membesar. Tiba-tiba aku teringat bahwa kura-kura memang bisa menggali lubang. Segera aku mengayunkan cakar depan, memperluas dasar lubang, dan dengan mudah merangkak keluar. Rumput di luar sudah menguning, rasanya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Tapi aku benar-benar lapar. Aku hanya bisa menelan. Tanpa sadar aku kembali ke tepi kolam kecil. Dalam pantulan air, cangkang hijauku berubah menjadi hitam pekat dan keras, sebesar 2 telapak tangan orang dewasa. Bagus, akhirnya bukan lagi kura-kura cangkang hijau. Aku mengangguk puas, lalu terjun ke kolam. Rumput sudah membosankan, jadi harus mencari air atau memperbaiki menu. Kolamnya sangat jernih. Aku segera melihat seekor ikan kecil. Tapi begitu aku berenang mendekat, ikan itu kabur. Kecepatannya masih lambat. Terpaksa, aku mencari kerang di dasar kolam, dan secara tak terduga menemukan abalone yang gemuk. Aku menelannya dalam sekali suap. Rasa puas langsung memenuhi seluruh tubuhku. Tepat saat itu, kilatan cahaya emas melintas. Seekor ikan mas besar, dengan tubuh berkilau emas dan sisik perak berenang lewat. Diikuti beberapa ikan mas kecil biasa. Menemukan target yang bisa ditanam, manajer Silver Forest mengonfirmasi dengan tatapan mata itu adalah ikan yang akan ditanam. Aku mengikuti di belakangnya, tapi kecepatannya terlalu tinggi. Aku sama sekali tidak punya kesempatan untuk bertindak. Tidak apa-apa, masih banyak waktu. Aku menenangkan diri. Aku menangkap 2 ekor abalone lalu kembali ke gua. Kepiting betina sedang hamil, jadi aku tidak boleh membiarkannya keluar sendirian. Setelah kembali ke gua, aku memberikan abalone itu kepada kepiting betina. Sementara aku sendiri berbaring di sampingnya untuk tidur. Setelah berubah menjadi kura-kura, aku jadi sangat mengantuk. Saat bangun, abal-abal itu belum habis dimakan. Mungkin belum lewat beberapa hari. Aku berpesan pada kepiting betina, tetaplah di dalam gua, jangan keluar. Entah dia mengerti atau tidak. Aku menutup mulut gua dengan tanah, baru merasa tenang untuk kembali ke kolam mencari manajer Yinling. Kolamnya tidak besar. Aku segera menemukan manajer Yinling dan terus mengikutinya. Tiba-tiba seekor ikan hitam melesat keluar dan menggigit makhluk kecil di belakangnya. Manajer Yinling mengejarnya dengan marah. Tapi ikan hitam itu bersembunyi di celah batu. Dia terpaksa kembali dengan pasrah. Kelemahannya adalah ikan mas kecil. Tiba-tiba aku punya rencana. Selama 2 minggu berikutnya, aku mengamati manajer Yinling dan bersiap-siap. Hari itu, aku menggigit seutas rotan berduri yang digantung potongan daging abal-abal, lalu perlahan-lahan masuk ke air di tepi kolam. Aku akan menggunakan potongan daging abal-abal yang disukai ikan mas kecil sebagai umpan. Dari pagi sampai siang, manajer Yinling akhirnya muncul. Dia mengabaikan potongan daging abalone itu, tapi ikan mas kecil di belakangnya berkerumun mendekat. Tepat saat daging abalone hampir habis, rotan itu mendadak kencang. Dia sudah terjerat. Aku menarik rotan itu ke arah tepi, sengaja menarik-narik ikan mas kecil di permukaan air untuk memancing manajer Yinling mendekat. Benar saja, manajer Yinling segera menerjang ke arahku. Berulang kali melompat keluar air, berusaha menggigit putus. Tapi, aku selalu menariknya tepat waktu, membuatnya semakin dekat ke tepi. Dengan bunyi bam, manajer Yinling jatuh keras ke semak-semak. Berjuang keras ingin kembali ke air. Aku melepaskan tali dan berlari ke sana. Menundukkan kepala dan menabraknya dengan cangkangku. Dia sudah kehabisan tenaga, karena jauh dari air. Jadi dalam beberapa detik dia kehabisan tenaga. Aku mendorongnya ke genangan air kecil yang sudah aku gali sebelumnya. Dan tak sabar aku masuk ke dalamnya. 5 menit kemudian, notifikasi sistem berbunyi, selamat, penanaman berhasil. Energi nirwana bertambah 0,5. Namun, saat mendengar sistem menyebutkan butuh 200 kali, aku langsung ingin menangis. Tapi aku terpaksa melanjutkan. Selama 5 hari 5 malam berturut-turut. Selain makan dan tidur, aku hanya menanam. Untungnya fisikku cukup kuat. Akhirnya, aku bisa bertahan. Energi nirvana saat ini 100. Apakah akan memulai nirvana? Waktu nirvana diperkirakan 2 bulan. Saat nirvana, aku akan tertidur lelap. Selama nirvana,
Aku tak terkalahkan. Aku tidak langsung melakukan nirvana. Telur kepiting betina hampir pecah. Jika dia dimakan saat aku tertidur, aku akan rugi besar. Aku akan menunggu sampai anakku lahir. Aku kembali ke gua dan menemukan telur kepiting betina. Sudah transparan. Kepiting kecil di dalamnya bergerak-gerak. Dan di cangkangnya, bahkan ada pola kura-kura. Hari itu, aku pergi ke genangan air kecil untuk menemui manajer Yinling. Tapi, aku menemukan seekor burung besar yang ditangkap oleh ikan putih sedang mencengkram dia. Manajer Yinling kesakitan dan memukuliku sambil berteriak, "Sialan! Kau!" Amarahku meluap, aku berbalik dengan sekuat tenaga. Tapi burung besar itu mengibaskan sayapnya dan menghindar. Untungnya, manajer Yinling hanya kehilangan 2 potong lumpur. Aku segera mengembalikannya ke kolam dan diam-diam mencatat ciri-ciri burung besar itu. Suatu hari nanti aku akan memakannya. Beberapa hari berikutnya, aku berjaga di dalam gua. Sesekali keluar, aku menemukan burung besar itu terkejut. Tubuhnya lebih besar dari koin tembaga. Aku terpaksa sebisa mungkin tidak keluar. Akhirnya, pada hari ini pagi, telur di kaki perut induk, kepiting, mulai menetas. Ribuan kepiting kecil merangkak keluar. Mereka tersenyum palsu, tubuhnya gelap pekat. Cangkang punggungnya bermotif heksagonal. Seperti kepiting yang memikul cangkang kura-kura. Mereka juga sangat tenang padaku. Pencarian menunjukkan 410.000 kepiting sie, pengembalian atribut 1/1000. Apakah? Pan diterima? Saya langsung mengangguk. Cahaya merah berwarna-warni mengalir dari tubuh Sheguizi kecil, dan menyatu ke dalam tubuh saya. 5 menit kemudian, saya membuka panel, dan terkejut menemukan tambahan 50 poin atribut bebas. Tanpa ragu, saya mengalokasikan 20 poin kekelincahan. Saya sangat ingin melepaskan diri dari ikatan. Setelah gelombang kehangatan itu berlalu, saya merasa tubuh saya jauh lebih ringan. Sisa 30 poin, saya alokasikan 10 poin ke kekuatan dan 20 poin ke ketahanan. Bekerja berat. Jadi stamina harus terjaga. Melihat gue yang penuh dengan kura-kura kecil, aku sedikit pusing. Mereka terlalu kecil, dan kemampuan bertahan hidupnya sangat lemah. Aku memperluas genangan air kecil, yang sebelumnya menutupinya dengan rumput liar, dan meninggikan tepinya. Untuk membuat rumah baru bagi mereka, kalian harus mandiri mulai sekarang. Kemudian, aku kembali ke kolam dan menemukan manajer Yinling. Perutnya juga membesar. Sepertinya dia juga mengandung anakku. Aku mencari tempat datar di dasar kolam. Tiba-tiba terlintas pikiran. Aku mulai memasuki nirwana, sekaligus kembali tenggelam dalam kegelapan. Hujan musim gugur turun tanpa henti. Tuh ya. Kolam kecil itu tergenang oleh hujan lebat. Dan menyatu dengan air sungai. Sarang yang kubuat untuk kura-kura kecil itu pun hancur terbawa arus. Manajer Yinlin berenang di sungai bersama sekelompok ikan mas kecil. Sisiknya kusam dan berlubang-lubang, sedangkan sisik ikan mas kecil di belakangnya berkilau keemasan dan kehitaman. Serta memiliki cakar melengkung. Tiba-tiba manajer Yinlin menghentikan gerakannya, berbalik melindungi ikan mas kecil itu sambil berenang ke belakang. Sebuah bayangan hitam menghantam punggungnya. Kilatan petir ungu seketika menembus tubuhnya. Ia kaku dan tenggelam ke bawah. Seekor Black Thunder Barbarian, raksasa menatapnya dengan dingin, lalu membuka mulut besarnya dan menggigit ikan mas kecil itu. Memakan 7 atau 8 ekor sekaligus. Setelah manajer Yinlin pulih, ia membawa sisa ikan mas kecil itu berenang menuju dasar sungai. Tempat aku mencapai nirwana. Tepat saat dia mencoba membangunkanku, aku perlahan membuka mata. Kilatan cahaya emas melintas di mata. Melihat luka di tubuh manajer Yinlin dan ikan mas kecil di sisinya, aku langsung mengerti. Ada yang melukai orang-orangku dan anak-anakku. Kemudian aku membuka panel, dan terkejut menemukan diriku telah berubah menjadi kura-kura emas. Kekuatan 30, kelincahan 30, ketahanan 70, semangat 14. Ditambah kemampuan pasif, kura-kura kura-kura bercangkang emas mungkin pulih perlahan. Dan umurnya pun bertambah menjadi 500 tahun. Ding! Terdeteksi 1000 keturunan paus hitam. Pengembalian atribut 2/1000. Apakah akan diterima? Terima. Ribuan sinar merah mengalir ke dalam tubuhku. Aku bahkan mendapatkan 100 poin atribut bebas. Sistem memberitahu. Pengembalian atribut didasarkan pada nilai atribut keturunan saat ini. Aku tersadar. Semakin kuat keturunannya, semakin banyak pengembaliannya. Nanti harus menunggu keturunannya dewasa dulu baru mengembalikan atributnya agar lebih menguntungkan. Aku tidak terburu-buru menambah poin.
Dengan tatapan dingin, aku mengikuti manajer Yinling untuk mencari pembunuhnya. Setengah jam kemudian, kami menemukan ikan Black Layman. Tubuhnya masih berkilauan cahaya listrik. Aku langsung mengalokasikan poin ke agility dan constitution. Si Layman kecil. Lucu sekali. Mati saja kau. Aku membuka mulutku yang seperti selokan, menerjang dan menggigit kepalanya. Layman melepaskan arus listrik. Tapi aku hanya merasa lidahku sedikit lambat. Kemudian aku menggigit dan menghancurkan tengkoraknya. Lalu menelannya dalam sekali. Rasanya lumayan enak. Aku mengunyah sisa-sisanya dengan puas. Tepat saat itu, segerombolan bayangan hitam menyerbu. Ternyata segerombolan Layman's Cat. Aku meninggalkan manajer pemandu di tempat itu, lalu berlari ke sana. Tubuh kura-kura itu menghantam dan membubarkan gerombolan Layman, lalu aku menelannya dengan rakus. Gerombolan Layman yang marah melepaskan gelombang listrik yang luas. Aku segera menyusup ke dalam cangkang kura-kura, dan selamat tanpa cedera. Setelah memahami pola serangannya, aku menyerang gerombolan itu, dengan serangan kura-kura, hingga mereka ketakutan, dan melarikan diri. Masuk ke dalam gua yang gelap gulita. Tubuhku terlalu besar untuk masuk ke dalamnya. Saat aku bersiap untuk pergi, suara notifikasi berbunyi, ding, menandakan penemuan target penanaman, Raja Layman. 2 lampu ungu kecil muncul di mulut gua. Seekor Layman, hitam bercahaya, melesat keluar. Menatapku dengan dingin. Dia pasti pemimpin kawanan Layman, yang datang untuk membalas dendam. Mataku berbinar. Tak peduli jelek atau tidak, asal bisa mencapai nirwana saja. Aku berlari ke arahnya, menarik keempat kaki. Menabrakkan kepala dengan cangkang ke arahnya. Namun, arus listrik yang kuat dari tubuhnya membuatku terhenti selama 2 detik. Saat aku pulih, Raja Rayu sudah bersembunyi kembali ke dalam gua. Tak peduli seberapa keras aku memprovokasinya, dia tak mau keluar. Terpaksa, aku hanya bisa berjaga di mulut gua. Yang paling tak pernah kurang dariku adalah waktu. Hari-hari berlalu. Sesekali ada Rayu biasa yang keluar mencari makan. Dan semuanya ku minum. Bisa dibilang ini seperti prasmanan gratis. Namun, Raja Rayu tetap tenang. Aku pun tak terburu-buru. Terus berjaga di mulut. Selama 20 hari, seekor katak segitiga muncul di mulut gua dan mengintip. Sistem memberi notifikasi. Ding! Ditemukan target penanaman, anak katak kayu kering dari 3 suku. Mana yang bukan gelombang? Aha. Aku diam-diam mendekatinya, dan menahannya. Anak katak ini sebesar 2 manajer lonceng perak. Seluruh tubuhnya berwarna coklat, keabu-abuan dengan bintik-bintik abu-abu. Seperti potongan kayu kering. Memang pantas dinamai anak katak kayu kering anak. Ia menatap dengan mata besar, jelas belum menyadari apa yang terjadi. Aku mengabaikan perlawanannya dan memaksakan diri. 10 menit kemudian, sistem memberitahu, selamat, penanaman berhasil. Energi nirwana bertambah 0,4. Tampaknya semakin kuat makhluknya, semakin sedikit energi nirwana yang dikembalikan per kali. Aku menanam benih secara berturut-turut 10 kali hingga lelah baru berhenti. Katak kayu hitam yang tak bisa bergerak itu. Aku melepaskan cengkramanku dan mendorong daging Layman yang kusembunyikan ke depannya. Awalnya, ia mengira aku akan memakannya, tapi setelah melihat aku tak bermaksud jahat, ia pun menelannya dengan lahap. Sambil tersenyum penuh harapan padaku. Ia bahkan secara sukarela merangkak ke bawah tubuhku. Makhluk di dunia ini memang mengerti pertukaran kepentingan. Aku tak lagi sungkan dan melanjutkan penanaman. 20 menit kemudian, aku menyelesaikan 100 kali penanaman. Energi nirwana di panel sistem melonjak menjadi 40. Aku terpaksa berhenti. Pertama, karena lelah. Kedua, karena anak katak kayu kering sudah hampir tak kuat lagi. Melihat katak kayu kering yang terkulai lemah, hatiku gelap dan mulai cemas. Jika terus begini, dia pasti akan habis energinya. Aku menempelkan mata di dalam gua Raja Petir yang gelap gulita. Tetap tak ada gerakan. Dengan adanya katak kayu kering, obsesi saya terhadap Raja Petir pun berkurang. Lagi pula, katak kayu kering jauh lebih mengerti. Saya mengambil sebongkah batu besar dari dasar sungai untuk menyumbat mulut gua. Setelah memukulnya berulang kali untuk memastikan benar-benar tersumbat, barulah saya pergi dengan tenang. Kalau tidak mau jadi istriku, mati saja di dalam sana. Menyimpan dia tetap menjadi ancaman bagi saya. Saya tak mau menanggung beban ini. Aku berenang ke permukaan sungai dan mengamati sekeliling dengan saksama. Sebuah sungai lebar, berkelok-kelok tanpa ujung. Pohon-pohon hijau di kedua tepi sungai menutupi langit. Meskipun aku telah mencapai nirwana selama 3 bulan, tempat ini tetap penuh dengan kehidupan. Tampaknya iklim di sini sangat berbeda dengan kehidupan sebelumnya.
Di dahan-dahan pohon bertengger banyak burung besar berwarna putih. Mirip dengan yang menyerang manajer hutan perak dulu. Hanya saja jumlah bulu merah muda di kepalanya berbeda. Semakin banyak bulunya, semakin besar ukurannya. Mereka sepertinya telah menemukanku. 7 atau 8 burung besar itu menukik ke bawah. Cakar tajam mereka mencengkeram kepalaku. Aku segera menundukkan kepala dan tenggelam ke dasar sungai. Punggung kura-kura terasa sakit hebat. Setelah aku menstabilkan diri, barulah aku menyadari bahwa sisi kanan punggung kura-kura itu tergores. Sungguh berbahaya sekali. Hatiku masih berdebar ketakutan. Setengah bertekad untuk tidak berdamai dengan burung-burung besar itu. Kata kayu kering, melihat aku terluka. Menjulurkan lidahnya yang lengket. Dengan lembut menjilat lukaku. Hatiku terasa hangat. Aku tidak bisa mengambil air dari permukaan untuk sementara. Kecuali jika menemukan cara untuk mengalahkan burung-burung besar itu. Aku membawa anak katak pohon kering kembali. Ke dekat gua manajer Yinling, menyuruhnya untuk tetap di sana. Lalu pergi berburu. Banyak ikan besar menumpuk di samping gua. Dan aku kembali menindih anak katak pohon kering itu. Anak katak pohon kering itu perlahan-lahan terbiasa. Lapar, ia menjulurkan lidahnya untuk memakan daging ikan di sampingnya. Membiarkan aku menjaganya. Begitulah. Aku menghabiskan waktu setengah bulan untuk menanam benih sebanyak 250 kali. Akhirnya, mengumpulkan energi nirvana secara penuh. Energi nirvana saat ini 100. Terdeteksi 2 kemampuan yang tersimpan dalam katak kayu 3 kaki. Kayu gambar yang dapat mengubah kulit tubuh menjadi kayu. Meningkatkan pertahanan, lidah melilit dan melontar. Di mana kepala kura-kura dapat melontarkan lidahnya yang melesat dengan cepat untuk menyerang mangsa. Silakan pilih salah satunya. Ternyata bisa memilih. Aku terkejut dan gembira. 2 kali penanaman sebelumnya, tidak ada petunjuk seperti ini. Mungkin karena katak kayu kering ini memiliki 2 kemampuan. Setelah ragu sejenak, akhirnya aku memilih kulit kayu. Dunia ini terlalu berbahaya. Pertahanan adalah yang terpenting. Kemampuan serangan bisa dipilih nanti. Pemilihan berhasil. Waktu nirwana kali ini diperkirakan 3 bulan. Saat nirwana, akan tertidur-tidur nyenyak. Selama masa nirvana, ia tak terkalahkan. Apakah akan melakukan nirvana? Aku dengan tegas memilih. Ya, makhluk besar di sungai ini telah kubersihkan. Manajer Ling Ling dan katak kayu kering bergaul dengan baik. Aku merasa tenang. Pasti sebentar lagi, ia akan tenggelam dalam kegelapan. Tubuhnya menjadi setengah transparan. Sebulan kemudian, anak katak kayu kering telah menghabiskan makanannya, dan terpaksa keluar mencari makan. Ia kembali dengan perut buncit, melihatku masih tertidur. Wajahnya tampak cemas. Ia akan bertelur, namun aku tetap tak bangun. Ia pun terpaksa pergi ke tepi sungai. Di cekungan basah di bawah rumput air, dan bertelur berwarna coklat kekuningan. Setelah menjaga selama 5 hari, kecebong-kecebong kecil akhirnya menetas dan berenang menuju sungai. Namun, saat itu juga, beberapa ikan petir menyerbu dan menelan kecebong kecil itu. Katak kayu kering, yang tak bisa menahan amarahnya, menyerbu ke depan. Meskipun disambar, ia tetap tak terluka. Lidah zennya melesat keluar. Langsung memingsankan Rayman dan menelannya. Rayman lainnya melihat hal itu dan melarikan diri. Untungnya, jumlah kecebong masih banyak. Sehingga, sebagian besar berhasil lolos. 3 bulan berlalu seketika, dan aku akhirnya terbangun. Manajer Yinling masih berada di dalam gua. Dan ikan paus hitam kecil itu pun telah tumbuh cukup besar. Aku segera membuka panel. Ras, kura-kura emas kayu, atribut, kekuatan 40. Kelincahan 90, ketahanan 130. Semangat 20. Umur 800 tahun. Kemampuan baru, skill aktif penglihatan, siri, ditemukan 41.000 ekor. Atribut akan dikembalikan sebesar 0,3%. Apakah akan diterima? Aku dengan tegas menolaknya. Harus menunggu kecebong-kecebong itu dewasa sebelum dikembalikan. Agar keuntungan maksimal. Di sekitar tangguh, tak terlihat jejak kodok kayu kering. Aku berenang mengikuti jejak darah yang familiar. Tak lama, aku menemukan kecebong yang lebih besar dari ikan kecil. Sedang dikejar oleh Layman. Aku terkejut. Keturunanku ini sudah bosan hidup? Aku langsung menyerang dengan marah. Layman melepaskan arus listrik. Aku segera mengaktifkan transformasi kayu, tubuhku seketika berubah menjadi coklat. Arus listrik itu lenyap seketika saat menghantam. Ternyata transformasi kayu adalah musuh bebuyutan Layman. Dengan sekali tebas, aku memotong Layman menjadi 4 bagian. Kemudian aku memuntahkan sebagian daging Layman. Ayo makan, kataku.
kecebong itu mendekat dan menelannya dengan lahap. Aku membawanya melanjutkan pencarian untuk membasmi katak kayu kering. Tak lama kemudian, aku melihat katak kayu kering itu. Perutnya memiliki luka besar yang sedang dikejar oleh Layman. Aku mengenali Raja Layman. Amarahku meluap dan aku melesat ke arahnya. Raja Layman melihatku dan langsung berbalik lari. Tapi setelah mengalami nirvana, kelincahanku meningkat drastis. Dalam hitungan detik, aku sudah mengejarnya. Saat menemukan target yang bisa ditanam, Raja Layman, sistem memberi peringatan agar aku menghentikan serangan. Aku meninju Raja Layman hingga pingsan. Karena bisa ditanam, tentu saja tidak boleh disia-siakan. Aku memeriksa luka-luka katak kayu. Untungnya, tidak fatal. Lalu aku membawa dia dan Raja Layman yang pingsan kembali ke gua. Setelah menempatkan katak kayu kering di tempat yang aman di dekat sana, aku membawa Raja Layman ke guanya. Ternyata batu yang semula menutupi mulut gua masih ada, tapi para Layman telah menggali lubang di sisi samping. Aku memperluas mulut gua dan merangkak masuk, lalu membunuh semua Layman di dalam gua. Setelah itu, aku menyeret Raja Layman ke platform batu datar di dalam gua, dan menindihnya, Niavung topiki tipalana nialayo gospin mitomiya haisayro pari. Manan terbangun dan mulai melepaskan petir, sambil meronta-ronta. Aku sudah mengantisipasi serangannya, tidak terluka sedikit pun. 15 menit kemudian, selamat penanaman berhasil. Energi nirwana bertambah 0,3. Waktu penanaman kembali bertambah lama. Aku merasa sedikit terharu. Sistem ini benar-benar sampah. Raja Layman, setelah sadar, matanya kosong. Tak ada lagi gairah hidup. Aku, yang berotot, meninju tubuhnya 2 kali dengan telapak tangan. Berhasil memicu amarahnya. Saat menanam kembali, prosesnya memakan waktu 10 menit. Mungkinkah rangsangan dapat memperpendek waktu penanaman? Hatiku bersorak gembira. Beberapa hari berikutnya, aku merangsang Raja Layman dengan cara fisik, sambil memeras arus listriknya. Seiring waktu, benar-benar dijinakkan olehku. Aku bahkan meniru cara melatih anjing, memerintahkannya untuk menyelesaikan perintah sederhana, dan memberinya hadiah makanan setelah selesai. Sebulan kemudian, aku menyelesaikan penanaman ke-334. Selamat, penanaman berhasil. Energi nirwana, saat ini 100. Terdeteksi 2 kemampuan Raja Petir Barbar. Arus listrik mematikan, tubuhmu dapat memicu arus listrik untuk mematikan musuh. Persepsi arus listrik. Medan elektromagnetik lemah, terbentuk di sekitarmu. Memungkinkanmu mendeteksi makhluk lain di sekitar, silakan pilih salah satunya. Aku bimbang cukup lama. Akhirnya memilih arus lumpuh. Dengan itu, aku bisa memperpendek waktu penanaman sendiri, tanpa harus bergantung pada Raja Petir. Aku membawa Raja Petir untuk menangkap banyak makanan, mengisi gua hingga penuh, dan menutup mulut gua. Baru kemudian memerintahkan pemilihan arus lumpuh. Pemilihan berhasil. Waktu nirvana kali ini diperkirakan 4 bulan. Saat nirvana, aku akan tertidur. Selama nirvana, aku tak terkalahkan. Apakah aku akan menjalani nirvana? Setelah memilih, kesadaran saya kembali tenggelam dalam kegelapan. Raja Petir dengan patuh tinggal di dalam gua. Sesekali menggosokkan kepalanya ke tubuh saya yang samar, namun selalu meleset. Waktu berlalu dengan cepat. 6 bulan kemudian, kesadaran saya terbebas dari kegelapan. Raja Petir sedang menggosokkan kepalanya ke kepala kura-kura saya. Gue yang familiar? Raja Petir yang patuh seperti anjing, saya menghela napas lega. Tak sabar, saya membuka panel atribut. Ras dan sub-aturan istana, atribut kekuatan 60. Kelincahan 100, ketahanan 150, semangat 30. Bakat ras, umur panjang. Tangguh, penampilan menawan, daya tahan super. Umur 1000 tahun. Aku mengangguk puas. Peningkatan atribut kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Sepertinya, peningkatan atribut setelah setiap nirvana bersifat acak. Hal ini mungkin terkait dengan kekuatan diriku sendiri, serta kekuatan target penanaman, yang penting menjadi lebih kuat. Tubuhku kembali membesar. Gua yang tadinya luas, kini terasa sempit bahkan untuk bergerak. Diameter cangkang kura-kura setidaknya 5 meter. Perkiraan ini aku dapatkan dari ukuran gua. Bagaimana cara keluar? Aku menempelkan punggung kura-kura ke dinding batu, dan mendorong keluar dengan sekuat tenaga. Krek! Dinding batu langsung retak. Aku terus mendorong, retakan semakin besar, hingga akhirnya dinding batu itu roboh sepenuhnya. Begitu keluar, aku langsung merasakan aura yang familiar. Anak-anak kata kayu emas, serta anak-anak kata kayu kering dari 3 suku kuil, juga ada di sana. Begitu melihatku,
Mereka langsung menerjang ke arahku. Aku mendekat untuk menenangkan mereka. Sepertinya aku menghilang terlalu lama hingga membuat mereka khawatir. Luka di tubuh anak kata kayu kering sudah sembuh. Hanya bekas luka di perutnya yang masih ada. Melihat Raja Leiman di belakangku, dia langsung marah. Aku buru-buru menghentikannya, menggerakkan tangan sebentar. Baru dia mengerti hubungan antara Raja Leiman dan aku. Meskipun wajahnya masih cemberut, setidaknya dia tidak akan menyerang. Aku melirik perut Raja Leiman yang membuncit. Jika perasaanku tidak salah, di sana ada anakku. Hanya saja, 4 bulan sudah berlalu. Mengapa dia belum melahirkannya? Aku mengamati dengan saksama anak-anak kata emas kayu di depanku. Mereka memiliki 4 kaki, kulit keemasan di seluruh tubuh, cakar tebal di keempat kakinya, dan ujung cakar yang runcing. Penampilan yang garang adalah hal baik. Bisa melindungi diri. Mulai mengembalikan kekuatan. Terdeteksi sekitar 4 hingga 500 anak kata emas kayu. Pengembalian atribut 3/1, 000. Apakah akan diterima? Terima, tervekisa Bamadamereo. Cahaya merah masuk ke tubuhku dan berhenti setelah 3 detik. Poin atribut bebas 200.200, lebih banyak dari sebelumnya. Atribut rendahku adalah spirit, tapi aku tidak berencana menambah spirit. 40 untuk strength, 60 untuk agility, 100 untuk constitution. Aku ingin menjadi kura-kura yang cepat, kuat, dan tahan lama. Aliran panas muncul di dalam tubuhku. Otot-ototku membelah dan menyusun ulang dengan cepat. Perubahan berhenti setelah 10 menit. Keempat anggota tubuhku menjadi lebih kekar. Di persendian tumbuh cangkang berwarna kuning, kehitaman jelas menjadi lebih tebal. Di mata kodok kayu kering, tubuhku kini memancarkan aura yang membuatnya takut. Kekuatan yang melonjak membuatku bersemangat, ingin segera mencari lawan untuk bertarung. Burung besar yang pernah melukaiku. Meskipun luka di cangkangku telah pulih sepenuhnya berkat kemampuan cangkang, namun adegan hari itu masih teringat jelas. Aku berenang ke permukaan sungai, mengintip dengan kepala kura-kura ke arah pohon. Burung-burung putih besar itu masih ada. Aku diam-diam menarik kepala kembali dan mulai merencanakan cara untuk mengalahkan burung itu. Kembali ke dasar sungai, aku menangkap beberapa ikan besar, menancapkannya di cakar, lalu mengangkatnya ke permukaan air, meniru gerakan berenang ikan. Gerakan di permukaan air segera menarik perhatian burung putih. Itu seekor burung dengan 3 bulu merah muda di kepalanya. Mata merah mudanya menatap permukaan air. Kepalanya kecil itu bergoyang-goyang mengikuti gerakan cakarku. Tiba-tiba, ia meluncur menuki ke bawah. Tubuhku menimbun arus listrik. Saat cakar burung besar itu menyentuh ikan, aku melepaskan arus listrik yang mematikan. Busur ungu menyebar dari permukaan tubuhku, menjalar ke seluruh tubuh burung besar itu. Bulu-bulunya mengembang, 3 bulu merah mudanya mengeluarkan asap hitam. Karena tersengat listrik, mata burung besar itu memutih, lalu terjatuh langsung ke sungai dan mati. Aku menatap Leiman Wang yang membawanya kembali. Leiman Wang berenang ke sana dan memberikan serangan terakhir pada burung besar itu. Serangan listrik, lalu menggigit lehernya dan menyeretnya ke sisiku. Aku menggigitnya sampai mati lalu menelannya. Burung yang dipanggang listrik rasanya enak. Ada aroma daging yang khas. Kenikmatan membalas dendam. Aku tidak tahu apakah burung yang lebih besar bisa disetrum. Pingsan di bawah air, bahkan jika tidak berhasil, tidak akan terlalu berbahaya. Aku juga bisa menguji batas arus listrik yang mematikan. Aku kembali menancapkan ikan besar di cakar dan mengangkatnya ke permukaan air. Tak lama kemudian, seekor burung dengan 4 bulu merah muda di kepalanya terpancing. Aku segera melepaskan arus listrik. Tubuhnya hampir terjatuh ke air, tapi karena ukurannya terlalu besar, hanya bagian belakangnya yang terendam di sungai. Kepalanya menancap di tanah berlumpur tepi sungai. Anak-anak katak kayu emas dan anak-anak katak kayu emas tiba-tiba menjulurkan lidah, menempelkan bulu burung besar itu dengan lendir, menariknya paksa ke dalam air. Puluhan anak katak kayu emas menyerbu sekaligus, menggunakan cakar tajam mereka untuk menjadi potongan-potongan daging dan menelannya. Sungguh kejam, tapi bagus. Aku memancarkan aura darah untuk mendorong mereka. Anak-anak katak kayu emas bersorak-sorai dengan gembira. Suara yang keras itu menarik perhatian burung besar di atas pohon. Aku segera menyuruh mereka diam dan melanjutkan perburuan. Kali ini, yang tertarik adalah burung besar dengan 5 bulu merah muda di kepalanya. Ukurannya hampir sama denganku, dan sayapnya bahkan lebih besar dariku. Sejujurnya, aku tidak yakin
Saat cakar burung besar itu mencengkeram ikan besar, aku memicu arus listrik sehingga sayapnya sejenak lumpuh. Aku mencengkeramnya dengan kuat dan menyeret burung beserta ikannya ke dalam air. Saat jatuh ke air, burung besar itu pulih kembali. Serangan saluran air menabrak burung, hampir membakar kepalaku. Aku menundukkan kepala, dan burung itu menabrak cangkang kura-kura. Untungnya aku sudah memicu lukisan kayu lebih dulu, sehingga cangkang kura-kura tidak tembus. Tapi dorongan yang kuat hampir membuatku pingsan. Aku mengulurkan kaki depan untuk menusuk sayap burung besar itu, bermaksud menenggelamkannya di sungai. Namun, kekuatan burung besar itu terlalu besar. Aku sama sekali tak bisa menahannya. Ia berjuang sekuat tenaga. Kepalanya hampir mencuat ke permukaan. Raja petir manusia menyerbu dan melepaskan arus listrik. Namun, tak mampu mempengaruhi burung besar itu sekejap pun. Ia malah tersapu arus air yang dipicu oleh sayap burung itu. Tepat saat aku hendak menyerah, katak emas kayu menyerbu dan mencengkeram sayap burung raksasa itu dan menyeretnya ke sungai. Aku berhasil mengendalikannya selama 2 detik. Setelah jeda, beberapa detik itu, arus listrik pematiku bisa digunakan lagi. Arus ungu menyelimuti seluruh tubuh burung raksasa itu. Tubuhnya langsung kaku. Aku menjulurkan kepala kura-kura, membuka mulut besar yang berbau busuk, dan melilit leher putih saljunya. Rahang atas dan bawahku menggigit dengan keras, dan lehernya patah. Sungguh menegangkan. Hampir saja aku gagal, dan malah membuat keributan di sungai. Kembali menarik perhatian burung besar. Tuh, di pohon Haikamikolika, aku menyeret mayat burung besar itu dengan cepat meninggalkan permukaan sungai, kembali ke gua. Aku menggigit kepala burung besar itu dan mencicipinya. Menelan daging dan darah burung hantu tingkat 1. Atributku meningkat. Di dunia fantasi tempat aku datang, bukankah itu berbahaya? Dalam novel yang pernah kubaca, tubuh makhluk buas penuh dengan harta karun. Bagian tubuhnya diolah menjadi senjata sihir. Daging dan darahnya dijadikan pil, dan arwahnya diolah menjadi arwah gelap. Kedepannya, aku harus lebih berhati-hati. Aku meludahkan 5 bulu berwarna pink dari mulutku. Bulu-bulu ini sangat keras. Dengan cairan putih mengalir padat di uratnya. Bulu burung yunyi ini bisa digunakan untuk membuat senjata sihir bertipe angin. Sistem ini juga memiliki fitur pemberitahuan barang. Aku dan Raja Leiman, anak kodok Kumu, serta anak kodok Jinmu, membagi-bagi seluruh burung besar itu. Tidak berhenti berbunyi. Setelah selesai makan, aku membuka atribut untuk memeriksa. Kekuatan 103, kelincahan 165, ketahanan 252, semangat 30. Kekuatan bertambah 3 poin. Kelincahan 5 poin. Ketahanan 2 poin. Total 10 poin atribut. Anak-anak, katak emas dan kayu, yang memakan daging dan darah burung pipit, juga menjadi lebih ganas. Aura darah mereka jauh lebih kuat. Raja petir dan anak katak kayu kering juga mendapatkan manfaat. Menjual daging tidak hanya membuatku lebih kuat, tetapi juga membuat makhluk lain lebih kuat. Raja Leiman Zilare memancarkan arus listrik lemah, lalu mengibaskan ekor putihnya ke arahku. Aku tidak mengerti. Dia panik, menarik kilaku dengan mulutnya ke dalam gua. Dia berbaring di atas batu dan terus mengibaskan ekornya. Ternyata, dia akan melahirkan. Dia kemudian memuntahkan daging burung pipit dari mulutnya, lalu menelannya kembali, sambil terus mengibaskan ekornya. Dia akan melahirkan segera dan membutuhkan daging burung pipit. Apakah makan daging makhluk buas bermanfaat bagi bayi jantan dan betina di dalam perutnya? Tapi, bukankah keturunannya akan menjadi lebih kuat setelah dewasa? Atribut yang dikembalikan pun akan lebih banyak. Aku menenangkan Raja Zilare, membiarkannya dan anak-anak katak kayu kering tinggal di dalam gua. Sementara, aku sendiri membawa puluhan anak katak emas ke dekat permukaan sungai. Aku menemukan 5 burung pipit milik Guan Yu, memberikannya tanpa batas. 1 jam kemudian, burung pipit itu akhirnya menukik ke. Aku mengaktifkan arus listrik yang mematikan, sekaligus mengubah tubuhku menjadi mimpi. Saat burung pipit itu jatuh ke air, aku membuka mulut lebar-lebar menggigit sisi tubuhnya. Burung pipit itu menjerit kesakitan, menyerang cangkangku dengan cakar-cakarnya secara liar, meninggalkan banyak goresan dan lekukan, tapi aku tetap tidak melepaskannya. Dalam hal pertahanan, bagaimana burung pipit bisa menandingiku? Anak-anak katak kayu emas berkerumun dan menyerang, menggunakan cakar melengkung mereka untuk mengaitkan tubuh burung pipit dan menyeretnya ke dasar sungai. Burung pipit itu perlahan-lahan dan tak bisa bergerak. Aku menggigit lehernya hingga putus dalam sekali gigitan.
Ada belasan anak katak emas kayu yang terluka. Beberapa di antaranya mati. Dalam hati aku menghela napas. Mereka masih terlalu lemah dibandingkan burung pipit. Aku mencabik sebagian besar daging burung pipit, menyeretnya ke gua, dan meletakkannya di hadapan Raja Petir Barbar. Dia dan anak-anak katak kayu kering langsung menerjang dan memakannya dengan rakus. Setengah sisanya, kuberikan kepada anak-anak katak emas kayu. Beberapa hari berikutnya, aku terus berburu burung. Yang ketiga, menambah 5 poin atribut, yang keempat 3 poin, dan yang kelima, sama sekali tidak menambah apa-apa. Daging binatang buas level 1 sudah tidak berguna bagiku. Perut Raja Leiman semakin membesar, dan tubuhnya sesekali memancarkan arus listrik yang kuat. Hari bertelur semakin dekat. 7 hari kemudian, tubuh Raja Leiman membesar 3 atau 4 kali lipat dari semula. Bola-bola karet di tulang perutnya bergerak mengikuti gerakan tubuhnya. Dan telur-telur besar bermunculan dari perutnya, menumpuk meja batu. Seluruh proses berlangsung hampir setengah hari. Raja petir yang baru saja bertelur tidak bisa bergerak lagi. Kelelahan fisik menyebabkan kematiannya. Aku menguburnya dan menutup mulut gua, lalu dengan sabar menunggu telur-telur itu berkembang hingga matang. 2 minggu kemudian, satu persatu makhluk kecil menembus dinding telur ungu dan merangkak keluar. Aku menghubungi kuil kura-kura petir. 300 ekor, pengembalian atribut 4/1, 000. Apakah akan diterima? Aku dengan tegas memilih tidak. Kecil-kecil kura-kura petir itu mirip denganku sekitar 7 atau 80%. Seperti versi mini. Mereka merasakan auraku, berenang mendekat berputar-putar di sekitarku. Aku melemparkan makanan yang sudah disiapkan sebelumnya kepada mereka, lalu menggerakkan keempat anggota tubuhku untuk meninggalkan gua. Di perairan ini, selain aku, yang paling kuat hanyalah anak-anak katak emas kayu. Dan mereka semua adalah anak-anakku. Mereka tidak akan saling menyerang. Aku ingin pergi ke hulu, untuk melihat-lihat, memahami situasi saya saat ini. Setidaknya saya harus tahu, makhluk-makhluk buas apa saja yang ada di sekitar sini. Saat berenang ke permukaan sungai, saya melihat burung-burung pipit semakin banyak, dan di antara mereka, saya melihat seekor burung pipit yang memiliki 6 tanduk. Saya ketakutan dan segera menarik kepala saya ke dalam cangkang. Burung pipit dengan 5 tanduk adalah makhluk buas tingkat 1. Saya masih bisa mengatasinya, tapi untuk yang 6 tanduk, saya tidak yakin. Tiba-tiba, burung-burung pipit itu menjadi liar. Burung pipit dengan 6 tanduk itu memimpin yang lain, menyerang makhluk tertentu di dalam hutan. Aku perlahan mendekat, bersembunyi di semak-semak lebat di tepi sungai, menyembunyikan kepala dan anggota tubuhku ke dalam cangkang kura-kura, lalu menatap ke depan. Sekelompok kadal, yang seluruh tubuhnya menyemburkan api, kulitnya merah menyala. Anggota tubuhnya pendek dan tebal. Ekornya hampir sama panjangnya dengan tubuhnya, dan di kepalanya tumbuh mahkota daging berwarna merah menyala. Jumlahnya setara dengan burung pipit. Burung pipit tampaknya sangat takut pada api kadal. Api itu, saat menyerang, mereka sangat berhati-hati agar bulu mereka tidak terbakar. Namun, kadal api itu tidak akan mati. Mereka lebih memilih terluka daripada membiarkan cakar mereka melukai burung pipit. Seekor witetikan kidame, kadal api yang lebih besar melesat keluar dari hutan, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menyemburkan bola api ke arah burung pipit. Api yang sangat panas itu, seketika membakar pohon-pohon di sekitarnya. Burung pipit mengibaskan sayapnya untuk menghindar. Seekor kadal api melompat dari tanah, dan menabrak sayapnya. Meskipun kadal itu langsung diremas mati, kecepatan burung pipit pun melambat. Bola api menghantam sayap burung pipit dan meledak. Cahaya api yang besar menenggelamkannya. Tepat ketika aku mengira burung pipit sudah tak berdaya, ia tiba-tiba berteriak keras. Sebuah tornado kecil muncul dari hutan. Dalam sekejap menghilang api di tubuhnya api itu, namun selain sayapnya yang hangus, burung lak itu tidak mengalami luka parah. Mata burung lak itu memancarkan amarah. Ia menukik dan menyerang kadal api. Kadal api itu sama sekali tidak takut. Langsung menyambut serangan itu dan bertarung sengit. Lebih baik keduanya mati. Kedua makhluk jahat ini menguasai sihir. Jika hidup, mereka akan menjadi ancaman besar bagiku. Beberapa menit kemudian, kadal api itu kembali menyemburkan bola api untuk menyerang burung lark. Burung lark terlempar dari udara. Sayapnya terkulai sambil memancarkan bau hangus. Tubuh kadal api pun penuh dengan luka. Burung pipit kembali memanggil puting beliung ke arah kadal api. Saat kadal api menghindar dari puting beliung, cakar burung pipit menekan kepalanya dan langsung mencengkeramnya. Kadal api itu mati. Sayang sekali.
Seiring dengan kematian kadal api raksasa, itu puluhan kadal api yang tersisa, akhirnya hanya tersisa belasan yang melarikan diri. Aku baru saja hendak pergi, namun mendapati burung lark besar itu membawa mayat kadal api, berjalan ke arahku. Tidak mungkin kebetulan seperti ini kan? Melihat sayap burung lark yang hangus, aku menggigit bibir dan memutuskan untuk tetap tinggal. Sekarang burung lark itu terluka parah. Jika aku menyerang secara tiba-tiba, mungkin bisa menghabisinya. Saat itu, aku akan menjadi penguasa. Kekayaan diraih dengan mengambil resiko. Aku menahan napas. Mata di balik cangkang kura-kura itu menatap tajam setiap gerakan burung pipit. Burung pipit itu tiba di tepi sungai, meletakkan mayat kadal api, lalu merendam sayapnya ke dalam air sungai untuk mendinginkan tubuhnya. Aku memanfaatkan kesempatan itu, mengumpulkan seluruh tenaga, dan menerjang keluar dari semak-semak. Tubuh besarku menghantam bagian belakang burung pipit dengan keras. Burung pipit itu kehilangan keseimbangan dan langsung terjatuh ke dalam air. Dia terus waspada serangan dari air. Siapa sangka ada seekor kura-kura licik di belakangnya. Burung pipit itu berjuang keras di air sungai untuk kembali ke tepi. Tetapi setiap kali dia hampir mencapai tepi, aku menabraknya, membuatnya tetap terendam di air. Perlahan-lahan, tenaga burung pipit itu habis. Diiringi kicauan lemah, tubuh besarnya perlahan tenggelam ke dasar sungai. Aku memilih cara yang hati-hati ini, karena takut dia akan menyerang balik saat sekarat. Sekarang, ternyata terbukti berhasil. Kecerdasan memang hal yang luar biasa. Aku menyeret mayat kadal api dan burung pipit ke dasar sungai. Lalu menggigit leher kadal api dan merobek sepotong besar daging berdarah. Kamu telah memakan daging makhluk iblis tingkat 2. Kadal api kehormatan. Atribut dagingnya meningkat. Kamu telah memakan daging makhluk iblis tingkat 2. Burung pipit. Atribut dagingnya meningkat. Makhluk iblis tingkat 2. Untungnya, aku cukup berhati-hati, sehingga kedua makhluk iblis tingkat 2. Aku membuka panel atribut. Kekuatan bertambah 12 poin. Kelincahan 25 poin. Ketahanan 8 poin. Total 45 poin atribut. Sek arang. Kawanan burung pipit sudah tidak ada lagi. Burung pipit level 2 itu pun hilang. Aku tidak lagi takut. Beberapa hari berikutnya, Paku dan Jin Muchan memancing burung pipit yang masih tinggal di wilayah ini ke permukaan sungai untuk dibunuh. Akhirnya, di permukaan sungai ini tidak terlihat lagi burung pipit. Mayat pipit itu semuanya masuk ke mulutku. Jin Muchan semakin kuat, dan tubuh Lei Gui membesar banyak. Setelah menangani burung-burung ini, aku muncul dari air sungai, dan merangkak ke arah tempat kadal api Ronghu pergi terakhir kali. Aku ingin membersihkan semua monster yang mengancam kelangsungan hidup ungu sebelum meninggalkan perairan ini. Tempat yang dilalui kadal api Ronghu akan meninggalkan jejak hangus. Tanpa banyak usaha, aku menemukan mereka di dalam gua di sebuah gunung. Ding menemukan target yang bisa ditanam. Seekor monster api kemuliaan. Saat ini, api kemuliaan itu sedang berbaring tenang di dalam gua, tanpa api di tubuhnya. Sepertinya, api itu hanya akan menyala saat bertarung. Saudara kadal itu seperti istri yang tak terawat. Aku mengenang api kemuliaan yang telah kumakan. Sambil memikirkan cara mendapatkan belasan naga api kemuliaan ini, para gadis kecil ini